Ya, itu adalah pemikiran-pemikiran yang asumtif, bersifat asumsi. Semua ya ada konsekuensinya, ada akibatnya. Dan alih-alih melihat akibat yang nyata, sebab yang nyata dari akibat yang dirasakan itu, orang cenderung untuk mencari sesuatu yang ya eh, seolah-olah itu sudah bawaan. Ya, apa namanya, sudah memutuskan untuk bergaul dengan seseorang, saat memutuskan itulah berbuat karma. Kalau kemudian mendapatkan perlakuan bagaimana dari pasangannya, yaitu adalah konsekuensi mengajak dia untuk berada di satu atap yang sama dengan ciri karakter, dengan perangai yang sedemikian rupa. Itu sesungguhnya perlu dikaitkan dengan karma lampau kita pada kehidupan yang lampau, tidak, atau yang semestinya itu berkaitan dengan mengapa kita memutuskan untuk mengajak dia berada dalam satu atap yang sama dengan karakter yang sedemikian rupa itu. Contoh gampangnya adalah kalau petang hari, ini sering saya jadikan contoh. Petang hari itu alih-alih di dalam rumah yang tertutup rapi, seseorang keluar dari rumah, entah itu bincang-bincang dengan tetangga atau baca buku atau apa. Ya karena memang malam hari, nyamuk itu biasanya datangnya malam hari ya. Nah, datang untuk gigit 1 ekor, 5 ekor, makin lama makin banyak. Gelisah, risih. Aduh, kenapa nyamuk ini ribet banget. Langsung teringat, oh iya, ini aku utang karma sama nyamuk-nyamuk ini. Sehingga dalam kehidupan ini aku mesti membayarnya. Jadi ya biarlah nyamuk-nyamuk itu menggigiti tubuh saya. Dan besok saya akan datang lagi supaya saya bisa berkesempatan membayar karma. Dan apa tindakan seperti itu dalam rangka membayar karma itu, kira-kira berapa lama dia akan, ya dengan berpikir bahwa semoga karma burukku, buah-buahnya itu akan berkurang dari saya memberikan kesempatan nyamuk-nyamuk itu untuk menggigit saya. Meskipun saya menderita, ya saya tahan karena itu adalah membayar karma. Kira-kira kalau bukan hanya dengan nyamuk, dengan apapun dan dengan siapapun seseorang berbuat demikian, biarlah barang-barang di rumahku diambil, itu saya bayar karma. Rasanya itu sesuatu yang cerdas atau yang konyol itu. Jadi kok bisanya kita punya asumsi kita telah berbuat buruk pada kehidupan lampau, sehingga menganggap bahwa kehidupan ini layak, pantas untuk
menerima akibat perbuatan buruk di kehidupan lampau itu. Jangankan berbuat buruk, kita ada dan berada di alam tertentu sebelum terlahir dari rahim ibu sebagai manusia ini. Yakinkah kita ada di sebelumnya itu? Dari mana kita bisa tahu? Kan hanya sebatas percaya aja. Dari sebatas percaya saja. Nah, dan kalaupun percaya ya oke. Tapi kok bisa tahu, bisa berasumsi bahwa ada keburukan yang dilakukan. Dan setelah mungkin saja namanya itu manusia atau kehidupan satwa-satwa, makhluk-makhluk itu melakukan keburukan, ya itu adalah wajar. Permasalahannya adalah tahu enggak berapa banyak keburukan yang kita itu lakukan. Jika kita tidak tahu seberapa besar dan seberapa sering keburukan yang kita lakukan itu, tidak tahu, akan tahukah kita kapan selesainya kita membayar utang karma? Sehingga dengan cara berpikir, ini aku bayar utang karma. Dengan berpikir seperti ini, orang mau satu kehidupan penuh, 2 kehidupannya, 10 kehidupannya, sampai sekian ratus kehidupannya akan terus hidup untuk membayar karma. Ya. Dan pernyataan seperti ini bukan teori yang saya munculkan sendiri, melainkan juga diambil dari Tipitaka. Itu yang Sang Buddha ajarkan. Di sisi yang lain, ketika kita menanggapi sesuatu, apapun yang datang, batin kita disertai atau kita sertakan dengan nilai-nilai bajik. Itu sudah perbuatan baik dan hasil dari perbuatan baik. Jika sebaliknya hal buruk yang muncul, ya itulah akan menjadi musibah. Nah, contohnya serombongan ini ada orang yang ya namanya menawarkan diri, ayo kita pergi tamasya, rekreasi. Begitu mendengar kata rekreasi, bagaimana kita? Happy, senang. Tanpa diberitahu kemana tempat rekreasinya itu. Kemudian dia itu pergi dengan rombongan, dengan mobil, kira-kira 1 jam, 1,5 jam, 2 jam begitu. Nah, kemudian orangnya turun, minta kita untuk turun. Di sana ada persawahan, ada sungai yang airnya mengalir, padinya mulai menguning, itu apa namanya ini, ya di kejauhan ada rumpun pisang, ya, rumpun pisang, pepohonan, ada bukit-bukitnya, gunung-gunungnya, ada pohon aren, ada dan sebagainya itu. Bagi sementara orang, wow, ini tempat yang lama saya kangen, tidak pernah berada di tempat seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang justru kecewa. Tamasya kok pergi ke sini, gimana sih? Ini apakah tamasya ini?
Jadi eh, yang menjadi penyebab penderitaan itu sesuatu yang dari luar apa sesuatu yang dari dalam? Dalam. Eh, sudah, ya kalau kita memang tidak cocok membatasi. Jika membatasi itu pun masih terasa sepertinya itu menyakiti diri sendiri, yang merugikan diri sendiri, ya sudah, apa mau dikatalah, hitung-hitungan konsekuensinya apa bagaimana. Kalau konsekuensi dari hidup bersama itu dihitung-hitung dibandingkan dengan memisahkan diri dari keluarga, itu memang setimpal untuk masih menjaga hubungan, walaupun tentu namanya hidup itu tidak ada yang sempurna, ya ada sisi kurang sana sini, ya itu semua adalah konsekuensi, tapi kita lebih memilih untuk tetap hidup bersama. Tetapi kalau kita dengan mungkin memutuskan untuk pisah begitu ya, ya sudah, pisah ya pisah, dengan konsekuensi yang harus kita terima sendiri juga. Konsekuensinya apa? Ya kalau dahulu ada orang yang membantu, sekarang kerja sendiri. Sebaliknya juga, dia juga orang yang di rumah. Kalau dulu ada orang yang membantu, dengan tidak adanya kita, mungkin dia juga kelaparan juga. Ya itu sudah konsekuensinya. Nah, itu permasalahannya bukan bayar karma atau apa dan sebagainya. Ya, permasalahannya itu adalah bagaimana kita, setiap individu itu punya hak untuk hidup bahagia. Ya, jangan sampai karena tatanan sosial itu menggerogoti ya kebahagiaan kita sendiri. Ya, contohnya misalnya kalau sudah menikah, nah kemudian pisah, cerai, diriku malu, orang tuaku malu, anak-anakku bagaimana. Nah, didasari dengan eksternal, sesuatu yang eksternal sebetulnya. Sehingga tidak jadi cerai oleh karena status sebagai duda, sebagai janda. Itu adalah image di masyarakat karena takut diberi sematan janda, diberi sematan duda, sehingga mempertahankan diri untuk menikah, yang pernikahan itu ya kalau yang parah-parah itu ya sudah, orang mengatakan itu ibarat neraka. Loh, ya silakan saja. Kalau ada orang dengan kebodohannya lebih memilih neraka, dari mulai dia merasakan neraka itu sampai sepanjang hidupnya hingga ajal tiba. Ya, itu namanya orang bodoh itu juga mau bagaimana? Namanya juga orang bodoh. Ya kalau orang pintar ya punya cara yang bijaksana. Ya, permasalahan bagaimana diselesaikan dengan dingin hati, dengan fair. Harus punya keberanian, ya, dan punya kekuatan untuk
mengambil segala konsekuensi yang ada. Itu tentang anak-anak itu bagaimana. Anak-anak punya, jangan berpikir ya tentu hal yang tidak menyenangkan itu akan diterima anak. Tapi coba anak itu kita mengasuhnya dengan cara spoiling. Nggak pernah orang tuanya itu menyuruh anak. Saking nyamannya hidup, saking makmurnya hidup, saking apa, semuanya serba ini instan semua. Nggak pernah nyuruh anak. Itu satu tindakan yang mencintai anak atau satu tindakan yang akan menjebak anak. Tetapi orang tua bagaimana itu memperlakukan anak-anak? Menjebak anak. Menyuruh itu bukan, menyuruh itu apa namanya, sedikit banyak itu akan membuat anak itu tidak senang. Tapi harus disuruh, harus menyuruh, agar apa? Dia ngerti tugas, ngerti tanggung jawab, ngerti konsekuensi, ngerti apalah hidup bersama itu. Kalau dari awal dia sudah dimanja dengan tidak perlu melakukan apa-apa terhadap siapa. Isinya hanya pokoknya aku jam sekian aku dapat ini, jam sekian aku dapat ini. Terus isinya mendapat tanpa ada melakukan sesuatu sebagai konsekuensi dari hidup bersama. Ya sudahlah, untuk apa? Ngepel sudah ada orang yang ngepel. Cuci piring sudah ada yang cuci baju, setrika dan sebagainya, sampai melipat selimut saja sudah ada orang yang melakukannya. Ya nggak tahu itu, ya itu serba dilematis. Sesungguhnya kita ada anak itu mesti kita buat seneng atau mesti kita buat susah? Kalau dibuat seneng, udah itu dia mau pergi kemana ya sudah, mau pergi ya. Dia nggak senang kerja ya sudah, diem aja, udah nggak usah bantu toko, nggak usah bantu rumah, apalah ya, kasih senang semuanya. Bagaimana dia kemudian? Susah bertahan nanti kalau orang tuanya udah nggak ada. Jadi sebaiknya bagaimana? Dikasih senang apa dikasih susah? Dikasih susah. Dikasih ya didikan. Senang dan susah. Reward and punishment. Ya, semuanya itu punya konsekuensi, dan jangan berpikir bahwa situasi yang sedemikian rupa anak nanti akan berdampak begini begitu. Yang berhasil jadi orang-orang besar itu dulu waktu anak-anak ya nggak jauh beda dari kebanyakan anak yang lain. Orang tuanya cerai dari dini, dia itu dengan ibu tiri, dengan ayah tiri dan sebagainya sekian lama. Ya, tapi dengan perjalanan waktu, dia berkembang dengan baik, disenangi banyak orang, berhasil belajarnya sampai ya menjadi orang yang berhasil. Entah itu dalam bentuk sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai apa, pejabat tinggi negara. Ya itu tidak menentu. Jangan berpikir anak kalau mendapati kesusahan itu akan pasti ya hidupnya itu tidak cerah. Belum tentu. Barangkali jangan-jangan anak yang terlalu hidupnya itu tidak ada susah,
terlalu tidak ada susah, itu yang justru menjadi momok bagi anak itu. Untuk kedepannya itu tidak tahan meskipun ada sedikit ketidaknyamanan. Ya, jadi jangan itu beralasan, oh anakku nanti bagaimana, oh nanti orang tuaku bagaimana, gengsinya orang tua, misalnya. Ya, kalau memang ini mau jadi tumbal untuk gengsinya orang tua, ya silakan menderita sana. Iya toh, ini ngomong apa adanya saja, bukannya untuk menganjurkan cerai juga tidak, tapi coba timbang-timbang saja, timbang-timbang begitu ya. Ya, cerai itu juga punya konsekuensi yang sangat-sangat keras. Urusannya ribet, dan timbang-timbang barangkali saja kita sendiri yang mungkin secara sadar tidak sadar telah memicu munculnya keributan, memicu munculnya ketidakcocokan tanpa kita sadari. Nah, bagaimana kita mesti juga ada pembenahan diri, hal apa yang kira-kira diri kurang agar tidak menjadi pemicu munculnya ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Ya, oleh karena apa? Setiap orang punya kekurangan. Artinya apa? Ya, suami atau istri yang punya kekurangan itu ya lumrah, soalnya apa? Saya sendiri ya juga tidak lepas dari kekurangan. Nah, demikian itu berpikir. Kalau saya sendiri ada kekurangan, kemudian berharap pasangan kita itu tidak ada kekurangan, tidak boleh ada kekurangan, kira-kira itu orang yang fair atau orang yang egois? Orang yang egois seperti ini kira-kira bisa nggak bergaul sama siapa? Sulit. Namanya manusia ya ada kelebihan kekurangannya. Hanya sejauh bisa ditolerir, lumrah-lumrah, wajar-wajar, toh diri kita sendiri juga tidak lepas dari kekurangan, ya apa mau dikata sudah. Mencari orang yang sempurna, sampai umur 70 juga masih lajang. Anu ya.